Satu Mercy klasik, satu Mercy. Pokoknya ini Mercy aku, mahal nih. Jangan-jangan punyanya Mamat gitu kan. Karena aku curiga pengedar senjata pasti ini. Mobil apa? Yang kalau dibawa ke bagasinya. Iya benar. Keluar waktu pulang haji itu, aku kan masa itu masih di TV The Comment kan. Itu tiap The Comment kan bintang tamu cewek-cewek cantik, apa segala macem. Pulang haji itu ada kalau misalnya ada cewek aja, misalnya salaman gitu. Dan aja waktu itu kalau nggak salah, salah satu gue denger saingan kita waktu itu Soleh. Soleh. Untuk acara di komen ini? Kayaknya deh. Dia sendiri apa dia sama siapa? Belum tahu. Nggak tahu waktu itu. Berarti dia kalau nggak salah sama Pak Purbaya deh waktu itu. Nyambung si paling tektok itu. Nah. Aduh. Ini saya lagi pikir-pikir saya punya so spesial ini. Saya harus bisa bikin materi yang bagus. Apalagi sekarang ini kan ekspektasi juga cukup tinggi, alhamdulillah kan. Jadi saya harus bisa lebih matang ini. Cuma nanti bicara apa lagi? Kenapa ya kita harus cari-cari masalah gitu ya? Orang ada tidur tenang-tenang, tunggu-tunggu callingan, malah sengaja bikin special show. Sekarang pusing sendiri. Sumpah, saya pusing sendiri loh. Kayak ini jual tiket bagaimana, ini orang datang bagaimana, materi apa, pertunjukan apa. Kadang-kadang saya pikir untuk apa ya melakukan ini, itu capek sekali. Tapi ya kita tetap berkarya, itulah apa ya orang berkarya tuh. Sendiri-sendiri begini nih macam tidak enak ternyata ya. Manusia biadab itu di mana sih? Astagfirullah, puasa saya harus lapar sekali ya Allah. Kita ini apa orang tuh bikin berbuka kah atau sahur, jadi masih bisa sambil makan. Ini sengaja bikin momen. Ini tayang jam berapa sih? Jam 5? Iya, pas maghrib. Dari sore. Bikin tema berbuka begitu loh, biar kita juga sambil berbuka. Ini sengaja bikin tema lagi, ini pengen tampil beda tapi bodok ini. Konten-konten lain kan konten berbuka dengan sahur. Kita kayak, pas puasa ini masih ada kosong nih. Tapi kita juga lapar, otak tidak jalan. Sumpah kita kadang-kadang ngobrol tuh tapi kayak macam, aduh ini buang-buang tenaga sekali ini. Haus loh. Sumpah haus loh. Podcast. Teman-teman, nanti kalau Mamat datang bilang saya ada keluar ya. Saya jalan dulu. Biar tempat ini kosong. Aduh. Assalamualaikum. Allahu Akbar Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Assalamualaikum. Wih, sabar mau jalan kok datang. Aku itu tadi. Assalamualaikum. Apa kabar? Masya Allah. Akhirnya aku diundang sini juga. Ini dapur ternyata ini. Gak usah. Bang, Gak usah Tipu-tipu ini di sini, tipu-tipu ini. Keren sekali. Apa kabar? Assalamualaikum. Apa aku? Shalom. Saya ketemu di masjid tadi sholat asar. Iya. Anak kan nggak sholat asar tadi. Sholat asar. Loh, kita nggak ketemu ya? Terawih dong. Ini jam berapa sih? Ini sore. Oh sore. Iya. Sholat asar. Kok kita nggak ketemu dia ya tadi bang? Kok di masjid mana? Di sini lah. Masjid apa? Ya masjid Nurul Asri. Oh, beda masjid. Dia tadi di depan masjid jualan Terlalu ekstrim masa depan masjid. Ya nggak benar juga. Tapi masjid itu harus dikasih nama yang baik-baik. Betul. Nurul Asri gitu-gitu kan. Nurul Asri, Nurul kan cahaya. Cahaya. Asri? Apa Asri? Asri itu makmur. Makmur. Cahaya makmur.
kayak material. CV Cahaya Makmur. Tapi bener kan Nurul Cahaya kan, Asri Makmur gitu. Kalau saya punya masjid itu namanya Masjid Lailatul Qadar. Beneran ini. Malam Lailatul Masya Qadar. Allah. Ya, Masya jadi Allah, masjid ya, bukan di sini, masjid yang di kompleksnya saya di Kendari, di Jalan Tanukila Wawa itu namanya Masjid Lailatul Qadar. Kita pindah ke Bau-Bau waktu itu, Bau-bau. ya di Jalan Perintis, rumahnya saya masjidnya juga Masjid Lailatul Qadar. Iya, biasa ada masjid Ar-Rahman. Kau masjid apa dulu yang sana? Al-Munawwarah paling dekat rumah. Al-Munawwarah. Al-Munawwaroh. Al-Munawwarah. Kalau abang masjid Al-Wikoyah. Al-Wiqayah. Al-Wikoyah depan. Di daerah mana? Di Jagakarsa, depan supermarket standar. Itu supermarket standar itu semua ada di situ. Betul. Kamu pernah belanja di situ kan? Sangat sering sekali. Kenapa sebutannya supermarket standar? Ya karena standar aja. Tidak berlebih. Tidak lebih, tidak kurang, pas lah gitu. Tidak kurang. Tapi semuanya ada. Sesuai standar. Kue pukis ada, sampai seragam juga Seragam ada. SD ada. Masuk seragam SD dijual supermarket. Bola tato. plastik juga. Bola plastik, bola tato. Ada semua. Kok masuk di situ itu kayak pasar tapi bagus Betul. gitu. Supermarket Semua di standar situ. namanya. AK47 juga ada di situ. Masa sih di situ? Ada. Kok bisa-bisa Yang kita mereka? Mainan-mainan tak 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 gitu. Kami tempat belanja kami di situ. Dua orang ini masuk ke supermarket coba Iya, iya, iya. coba mainan senjata. Suling bambu loh, aku pernah membeli itu. Di mana? Di situ di standar. Oh ya? Ada suling kan? Suling bambu. Suling yang di bolong-bolong itu. Seru banget. Itu Al-Wikoyah masjidnya di depan. Pasar tapi bagus ya. Bagus. Bukan Iya. pasar, supermarket. Dia Iya. Supermarket lawas itu. lama, supermarket lama. Dia lebih dulu dibandingkan yang lain-lain. Iya, Iya. kalau kayak di Cinere Aneka Buana gitu. Pondok Labu. Aneka Buana. Dari Orde Baru itu berarti. Enggak juga sih kayaknya enggak terlalu Orde jauh. Baru Orde itu. Baru tuh kayaknya Orde dari Baru. zaman Pak Kalau Soeharto. setelah Aneka Buana lama sekali. Kamu tahu Aneka Buana? Tahu. Di situ tuh ada banyak orang juga. Iya. Itu sekelas Cahaya Makmur lah. Material. Fokus aja material apa? Ini Iya, dia iya. fokus dia. Iya. Kan berarti abang di Jagakarsa tinggalnya? Bukan urusanmu lah itu. Kenapa nanya? Bola. Aku masih kesal ya sama kamu ya. Minum apa? Minum apa? Sampai telepon saya loh itu. Waktu itu kamu datang ke podcastku. Iya. Dia ini kita kan jam 9 sampai jam 10 episode 1. Udah dijelasin. Biasanya 10 lewat 10 lewat 15 itu udah take. Dia jam 10 belum datang. 10.30. 10.30 belum datang juga. Udah datang itu. Surya sampai ngebalikin meja. Weh, udah datang. Enggak. Balikin aja. Kata Gok, ngerepotin aja. Iya. Omes Malah lebih lama podcast afternya sama Gok 2 jam. Ngobrol aja ya? Ngobrolnya 2 jam. malah. Iya. Itu tapi saya sampai ditelepon loh. Sampai aku nelfon itu Ari, bagaimana ini Mama tidak datang ini sampai dia. Oh, lo aja begitu. Ari, bagaimana ini Mama tidak datang? Kata Ari, Bang, kalau misalnya saya dekat ini pasti saya kesana, saya gantikan. Padahal dia dekat itu rumahnya. Tidak, tadinya saya Basa-basi busuk. bukan saya telepon kan. Andara dekat loh. Makanya saya telepon. Beli dengar dulu. Saya telepon kan. Abang, iya. Memang di mana? Di mana itu? Di Jeruk Purut. Jeruk Purut. Di mana Bang syuting? Di Jeruk Purut. Saya jawab kan, aduh kalau dekatin saya meluncur ini. Iya, Sudah. saya gantikan. Saya gantikan, sudah telepon kan. Tak. Terus saya bilang, Jeruk Purut kayaknya dekat deh. Terus saya cek kan, dekat. Nah, ingat gak kepikiranku apa coba? Apa? Kebun jeruk. Ya Allah. Makanya saya bilang jauh. Kebun jeruk jauh lah. Tapi Tadinya dia tuh udah bisiknya pernah. saya untuk membantu itu sudah tinggi, tapi pas saya dengar jeruk purut kayaknya jauh deh. Gak jadi. Udah pernah tapi dia? Belum, nanti ya makanya. sendeling. Harusnya langsung ini inisiatif. Jadi pas saya datang kita 2 orang langsung. Tapi jujur nih luar biasa, akhirnya saya diundang ke podcast ini. Iya. Iya, kemarin anak-anak mau undang. Apa nama podcast? Kenapa luar biasa tapi kok nggak tahu deh. Kaks. Kaks Kaks Production. nama channelnya. Nama Kaks channelnya. channelnya. Nama podcastnya? Ngobrol yuk. Orang gini. Biasa. Ya Allah. Tanda tanya. Tanda tanya. Bukan. Mari kemari. Mari kemari. Mari kemari, mari ke Mama Tari. Oh, Mari kemari itu Mama Tari. Iya. Mama Tari. Tapi memang tempat ini agak Seram. Begitu nyampe ke sini aku agak bingung nih kan soalnya kan dikasih titik di ujung kan. Lokasi rumah ini kan di ujung kan. Nah, betul. Begitu nyampe sini tek
yang mana rumahnya? Terus aku lihat di ujung situ tuh ada rumah besar di sini nih, ada 2 Mercy. Satu Mercy klasik, satu Mercy. Pokoknya ini Mercy aku, mahal nih. Jangan-jangan punyanya Mamat gitu kan. Karena aku curiga pengedar senjata pasti ini. Mobil apa? Yang kalau dibawa ke bagasinya. Iya benar. Benar. Soalnya mobil yang station wagon itu, station wagon, iya kan? Tapi jujur Bang, kita tidak ada kendaraan. Dia utamanya tuh belum ada kendaraan. Dia tidak punya mobil. Serius? Iya. Oh, supaya nggak dilacak pajak ya? Atau pihak berwajib sih berarti Nggak usah ngomong begitu, makin spesifik Bapak. Kita kalau otomotif itu Abdur. Abdur otomotif. Dia berdasarkan minat dia kepada partai. Jadi kalau lagi suka PDI beli mobil warna merah. Dia nggak perlu merek, warna yang penting. Sekarang udah kuning. Iya benar. Iya, lagi suka Golkar dia. Abang punya mobil warna kuning nggak? Wih, aku kuning nggak? Pernah kepikiran beli mobil warna kuning nggak? Enggak sih untuk Dia kuning. Sekarang. Dia jual merah, beli kuning. Jadi kayak apa ya? Kayak Hot Wheels gitu. Kayak Hot Wheels Bang. Abang ini cukup otomotif orangnya Otomotif, kan? lumayan, Prediksi lumayan. juga Dia Mas ya. nggak pernah peduli merek loh. Yang penting warna. Dia lagi suka nih Alphard. Beli Alphard dia. Warna putih. Spesifik dia mau cari mobil warna putih. Beli Alphard putih. Dia oke lah. Alphard putih masih make sense. Merah udah agak aneh. Kuning kayak wow. Mobil pertamanya dia deh. Belang-belang. Belang, zebra. Zebra sumpah. Itu berarti di cat apa di stiker? Mobil abu-abu kasih stiker putih belang-belang. Keren. Dia tuh berdasarkan warna Bang. Minat dia tuh bukan di merek mobilnya apa, mobil tahun berapa, dia nggak peduli. Tapi kita nggak usah ngomongin orang gibah itu. Itu gibah, astagfirullahaladzim. Ini masih berpuasa ini. Ini masih bulan Maret loh, nggak boleh. Masih betul. Bulan Maret, bulan puasa, iya bulan Maret. Iya bulan Maret, semua tahu ya itu bulan Maret. Bulan April juga nggak boleh gibah, bulan Mei juga nggak boleh. Ini kan tadi dari masjid mau ngapain rencananya? Loh, dari masjid mau ngapain? Dia sholat lah. Sholat tadi masjid. Oh, sholat doa. Sholat asar. Asal. Nanti malam? Terawih. Itikaf nggak? Itikaf dong. 10 hari Insya terakhir Allah. ya dia. Di masjid. Masjid. Kalau itikaf itu apakah harus menginap semalaman atau boleh beberapa jam aja sih Pak Ustadz? Oh, mohon maaf saya kurang. Saya takut kasih fatwa. Mohon maaf banget nih ya. Iya. Gimana Pak Dukun? Kalau yang biasa kan, kita datang. Ya, datang. Lihat orang. Iya. Udah ikutin. Kalau dia pulang, Apa yang diikutin? Kalau dia beda-beda macam-macam dia orang-orang. pulang, kita pulang. Kita pulang. Ya pemula. Iya. Harusnya kita tanya beliau nih udah umroh Alhamdulillah. udah haji juga. Haji juga udah. Endorse. Iya, tapi udah kan? Udah. Iya, harusnya kita yang bertanya lah persoalan agama. Hei jamaah, silakan bertanya. Alhamdulillah sudah haji tahun 2015 endorse itu. Alhamdulillah. Umroh tahun lalu endorse juga itu dia. Tapi kan itu panggilan semua. Panggilan. Undangan. Betul. Apa yang ngajak ke Kestodong? Terutama yang ngaji. Ada juga mau tuh. Ada juga mau Karena beliau yang sana tidak mau umroh. langsung mau Kalau haji belum beliau. haji, iya. Serius? Tapi Kenapa? tidak daftar. Sudah daftar? Belum daftar. Daftar dari sekarang. Iya, saya mau daftar haji insya Allah secepatnya. Nah, kalau ada endorse, Daftar lebih cepat lagi. Dia takut ini ya, black magicnya hilang mungkin ya. itu dia. Itu. Itu teori Abdur. Jujur itu teori Abdur. Abdur basic saya waktu tidak ada dia, saya yakin dia tidak mau umroh karena kalau sampai hilang. Luntur. Menginjakan kaki ke tanah suci, pleng. Selesai. Tapi saya jujur aja pengen haji dulu, baru umroh. Tapi kan haji mungkin antriannya panjang, apa Panjang, segala macam bisa kan. 5 tahun. Tapi setidaknya mungkin niat haji dulu. Betul. Pengennya seperti itu, pengennya skemanya gitu. Abang sendiri waktu haji apa betul. Abang sendiri waktu haji apa bagi-bagi pengalaman toh? Kenapa? Beda perasaannya. Abang haji dulu baru umroh apa umroh dulu baru haji? Saya haji dulu baru umroh. Haji dulu baru umroh. Alhamdulillah. Ini perjalanan yang saya ingin. Haji 2015, umrohnya baru. Baru kemarin tahun lalu 2025 10 tahun. Sama Bang Surya haji yang kemarin ya? Surya betul, Surya haji. Oh iya. Kalau saya umroh gitu. Oh, berarti podcast mas udah haji semua? Kecuali Nggok. Nggok masih menunggu donatur yang Waktu itu pas di endorse kenapa nggak ada sahabat saya dia juga yang umroh kan
waktu itu kan pokoknya boleh ngajak 5 orang. Ya aku ajak keluarga aku lah. Ngapain aku ajak Enggok? Aku ajak istriku sama anak-anakku. Ngapain aku ajak Enggok? Enggak gini tuh, berangkat. Hati-hati ya. Iya, gitu kan. Ngapain aku ajak? Iya. Ya prioritas istri dan anak-anakku lah. Jadi Tapi kita ketemu, bro. jujur di haji sama di umroh doain beliau nggak? Oh doain. Maksudnya kan pada ngintip doa ada. Saya doakan semoga teman-teman saya diberikan kesempatan untuk menginjakan tanah suci gitu. Amin. Bang, momentumnya orang kalau dia kan udah umroh, Ya. tapi belum haji, tapi udah Islam ya. Bisa bisa sih. Ya gimana bisa umroh kalau nggak Islam? Tidak boleh masuk itu. Kan mastiin. Iya, pastiin aja. Pastiin aja. Nah, abang tuh bagaimana rasanya tuh perbedaannya ketika haji dengan kemudian baru umroh? Ya pengalaman saya terserah saya dong. Iya. Nggak usah Ngapain tanya-tanya. atur-atur? Iya. Saya nanya terserah saya juga. Jadi podcast. Ribut doang. Yang nanya terserah yang nanya, yang mau jawab terserah yang jawab. Karena ada juga kan yang Beda. kayak kalau orang umroh dulu baru haji itu kan mereka kayak udah dapat kisi-kisinya. Tapi kalau abang kan haji dulu gitu, langsung itu bagaimana rasanya tuh? Itu dua hal yang pada akhirnya kemudian jadi berasa bedanya tuh di situ. Waktu haji tuh benar-benar apa ya? Karena bukan 40 hari berapa hari waktu itu ya? 3 minggu apa? 3 minggu terus ngejar haji arba'in jadi 40 kali sholat di Masjidil Haram. bukan di aku lupa, aku takut salah Nabawi. ngomong. Nabawi itu ngejar itu terus jadi hajinya tuh kalau nggak salah yang terakhir atau apa gitu. Pokoknya intinya pengalamannya tuh lebih lengkap kalau yang haji gitu. Dan rasa ibadahnya tuh lebih utuh kayaknya ya. Karena maksudnya Nggak itu juga kan sih kalau ibadah ngomongin utuh dan utuh dua-duanya tuh dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Makanya nih dibilang nggak sama Bukan gitu. berarti ini utuh terus ini enggak juga sih gitu. Cuma memang umroh tuh rasanya lebih ada wisatanya gitu. Lebih santai karena ada rasa kunjungannya tuh. iya betul. Waktu haji tuh bener-bener fokus ini ibadah, bener-bener ngelotokin diri ini biar imannya bener-bener full gitu. Keluar waktu pulang haji itu, aku kan masih di TV The Comment kan. Itu tiap The Comment kan bintang tamu cewek-cewek cantik apa segala macem. Pulang haji itu ada kalau misalnya ada cewek aja misalnya salaman gitu. Saking Lagi lagi khusyuk-khusyuknya dan nggak mau ngelihat menundukin ke bawah. Berapa lama itu bertahan? Seminggu. Seminggu jujur. terlalu seminggu. Karena duniawi kan. Iya, karena kiri kanannya Kalau ada. kita jaga terus sih bisa insya Allah ya. Bisa, tapi waktu itu pada akhirnya sempet loh itu seminggu tuh gitu yang ketemu bintang tamu tuh nggak mau Iya. bersentuhan terus habis itu menundukkan seminggu lah. Cuma kan kira-kira setan semua itu. Yang ada Danang, ada produser ya, apa anak band segala macam. Setan semua. Sama itu. Yuki juga kan? Sama waktu Yuki, itu. sama Yuki waktu itu. Tidak mau. Oh, itu yang abang tidak mau sentuh waktu dia datang pertama ketemu. Enggak, saya kan bukan. Bukan masalah muslim. Najis juga. Tapi segitunya waktu itu. Pulang dari haji tuh sempat apa ya? Sempat yang ngalamin sholat biasa nih, sholat wajib di masjid. Sholat zuhur, sholat maghrib gitu. Al-Fatihah aja nangis. Gitu. Lagi sadu-sadunya. Lagi sadu-sadu, wah, terbawa kenangan kemarin. gitu. Al-Fatihah aja imam dengan Al-Fatihah itu nangis gitu. Di wukuf itu rasanya gimana bang? Wukuf Arafah. Wah, itu luar biasa sih. Itu puncak ya, puncak ibadahnya. Ya. Itu luar biasa sih. Itu rame-ramean di satu tenda gitu. Kita Iya, rame-rame udah ya bener-bener. Tapi alhamdulillah dapatnya yang enak ya gitu, bukan yang tenda yang desek-desekan gitu ya. Ya rame-ramean terus ya udah doa, ngaji apa. Itu cuma duduk aja menunggu pagi datang. Menunggu, bener-bener menunggu. Bukan menunggu pagi dong, menunggu bergantinya hari kan? Iya. maghrib lah gitu. Tergelincirnya matahari kan. Oh jadi dari siang ke Dari siang Oke. sampai bener-bener matahari terbenam. Cuma yang paling magical tuh ketika magic hour-nya sore-sore itu tuh yang bener-bener berasanya kayak wah nggak bisa apa-apa nih, kayak cuma lihat langit cuma nangis aja gitu. Kau juga pernah lihat kan matahari pas berganti Ramayana. Orang lagi khusyuk ya. lagi khusyuk. Ini begini nih. Diajak ke umroh susah. Ini gini-gini nih setannya apa aja. Kapan umroh?
Udah, aku malah pengen ya karena saking enaknya ya. Pengen tiap tahun malah. Tuh. Tapi kemarin karena cuaca Ekstrim. Cuaca ekonomi kan? Bukan cuaca ini kan. Oh iya. Kemarin ini sebelum puasa, rencananya sebelum puasa kan. Mau umroh lagi? Sendiri, pengen sendiri aja deh. Pengen rasain sendiri tuh gimana sih kalau kemarin kan rombongan. Oh, rombongan rame-rame sama grup. Rame-rame sama grup kan. Kalau yang ini tuh pengen coba sendiri gimana sih Itu kan 5 tempat hari. rame terus. Kok bagaimana cari sendiri? Enggak, berangkatnya hari kritik. Berangkatnya. Maksudnya Saya kira menurutku umroh itu pas ketika ke sana ibadah individu sih memang. Pas kesananya ya? Iya, maksudnya gak bisa nih kita datang dengan grup gitu. Karena harus mengikuti kegiatan grup lah, harus turunnya sama-sama lah. Aku misah kan. Karena saya pengen misalnya kayak ngejar sholat habis tawafnya di belakang makom Ibrahim gitu-gitu. Nah sementara grup itu ke dalam, sholatnya di belakang. Gitu. Kau sadar tadi lagi cerita kan? Iya. Nguap dia. Iya makanya. Kok bisa iblis ya? Copot itu, mic-mu copot. Tuh. Mas dari mana sih mas? Dari kampung mana mas? Saudara datang ke kota ya? Iya. Tapi abang mau umroh lagi setelah ini? Mau lah, kenapa enggak? Maksudnya umroh tuh menyenangkan. Berkali-kali ya? Menyenangkan dan juga apa ya, nge-recharge iman juga. Dia juga sudah cerita sama saya, dia bilang, saya kayaknya mau umroh tiap tahun. Saya Alhamdulillah. tanya dia kan, kenapa Mat? Saya belum lihat kabar. Astagfirullahaladzim. Enggak. Subur ini iblis. Kok bisa sih umroh nggak ngeliat Ka'bah? Gimana? Jadi pandangannya disiramkan. Dia putar kepalanya tuh kan. Naik lagi tahun depan. Ya Allah kasih dia hidayah untuk kesana. Iya, benar, kasih hidayah untuk Allah mau mengatasi. Iya. Allah tuh tahu ini bercanda. Allah tahu ini bercanda. Bercanda, Allah tahu kasih dia hidayah. bercanda. Masa turun tiba tanah suci dan Ka'bah besar sekali. Saya harus lihat. Maksudnya untuk kesana. Astagfirullah, saya jadi takut. Takut Hidayah, maksudnya hidayah biar kesana. Karena belum benar. tergerak kesana. Tapi jangan takut, maksudnya kan ada yang bilang nanti ke sana apapun dosa-dosa kita dibalas di sana. Enggak, Ada yang diputar-puterin apa? Enggak. Enggak bro. Justru kita harus berhusnuzon atau berpositif thinking kepada Allah gitu. Kalau udah ke sana udah diundang, berarti akan disambut sama Allah. Ayo datang ke rumahku gitu. Harus ini. Tidak ada ya kejadian-kejadian yang abang alami sendiri yang kayak, ini gara-gara saya dulu begini nih. Gak ada, justru nikmat banget kalau umroh tuh nikmat. Saya tidak ada. Nikmat sekali. Abdur tuh manusia fita-fita kita. Cobaan pertamanya adalah melihat semua orang kayak saya. Saya itu doang ya. Jadi dia turun pas sampai itu, tapi pas umroh udah beres dia. Habis itu kayak dia merasa lucu lihat muka semua orang karena menurut dia mirip aku. Jadi lihat porter, Mamat lah ini Mamat gitu. Pertama kali dia umroh. Kan maksudnya mungkin Arab-Arab yang kita kenal di sini kan mungkin yang iya kan? Yang apa? Yang apa? Ya maksudnya yang Habib-Habib yang visualnya gitu. Visualnya ganteng. Habib-Habib. Pas sampai sana Abdul lihat kan ada banyak yang kayak Mamat juga. Tapi itu cobaan. Menurut saya tuh cobaannya dia. Yang jual-jual parfum gitu kan. Masya Allah. Yala. Tapi ini iya model-model askar tuh kayak begini, tampilannya askar-askar tuh kayak gini, iya kan? Iya sih. Iya. Yala, Habib. Kok kalau di sana akam sih ya jatuhnya ya? Akam sih dia. Yang kalau ada artis lewat ikutin gini ya. Ikut ngalangin orang ya. Saya sama Ali kan di hotel kan. Ali Akbar. Terus habis itu kan di lobi. Iya di lobi hotel. Terus ada satpamnya. Satpamnya orang sana. Terus ngobrol-ngobrol ditanya, dari mana gitu-gitu kan. Terus bilang, Indonesia. Oh Indonesia kan mereka sedikit-sedikit bisa Indonesia karena kebanyakan orang Indonesia kan. Nah terus memangnya pikirnya dari mana awalnya? Terus Yamani bilang saya. Orang Yaman. Orang Jamaika berarti ya. Yaman. Don't worry. The best. It's gonna be alright. Peace kok begini? Begini. Kok begini? Ini TikTok. Yaman kalau saya. Tanya Ali dia bilang
Filipino. Karena ini pirang setengah gitu. Iya. Filipino. Dia memang kayak ayam-ayam Filipina ya. Iya, tapi menyenangkan ya. Ibu. Menyenangkan. Dan mendingan umroh dulu bareng sama istri, sama Iya, iya. anak gitu. Iya. Pokoknya saya mana-mana aja yang olah kasih. Tapi mulai tahun depan musim haji itu 10 tahun ke depan ya, itu akan di musim dingin. Iya, lebih dingin. Musim dingin. Iklimnya mendingin. Itu kayaknya sih enak itu kalau lebih dingin gitu. Iya. Sampai 10 nih. 10 tahun ke depan apa? Iya, kalau 10 hajinya lebih Berarti daftar sekarang, tak. Iya. Nah, pas kamu berangkat itu udah panas lagi. 25 Nunggunya 25 tahun. Udah panas. Enggak lah, Udah panas lagi. Berarti saya umur 71 tahun tiba-tiba ada yang ngajak umroh. Bang, udah mau umroh enggak? Udah, ayo ini sudah haji misalnya. Tapi Jangan. sebenarnya kita udah bisa lah ya, apa daftar yang plus ya. Bisa. Yang 5 tahun sih. 10 tahun kan. Ya, 5 ada tahun, 5 tahun. tahun itu. Oh, pengen sih. Iya, yang plus. Ayo daftar sama-sama. Ayo sekolah haji. Ngajaknya itu ayo kayak pergi kemana aja gitu. Tapi pertanyaan pertama saya sumpah belum terjawab sampai Apa sekarang. tuh? Abang itu dari kecil di Jagakarsa? Enggak, dari kecil di Pancoran. Tapi abang asli Jakarta. Jakarta? Keluarga besar Betawi berarti abang. Bukan, orang Jawa. Oh. Saya orang Timur Tengah. Jawa Timur dan Jawa Tengah kurang lebih jadi Woi, satu. Masya Allah. Ada Surabaya, ada Yogyakarta, Jawa Tengah dikit lah. Oh, ada Jogjanya. Berarti emang mudik? Ada mudiknya? Udah nggak lagi dulu ya, dulu ke Wonosobo, ke ya pokoknya Jawa Timur, ke Surabaya, terus sekarang udah nggak lagi. Tapi orang tua di mana waktu itu? Kenapa kamu tanya-tanya orang tua saya? Bukan Allah Akbar. Kasih tahu, Bang. Kasih tahu, Sumpah. Bang. Baru kali ini saya podcast tapi berasa orang kepo loh, sumpah. Bukan berasa friend, bukan berasa kayak ayo Bang kita ngobrol, enggak, kayak berasa orang kepo. Emang begini Pak, soalnya di podcast mereka tuh kita tuh bukan siapa-siapa. Saya kesana dipanggil orang begini nih. Bukan aku ya. Orang begini. Bukan aku dong. Teman Anda tapi. Iya, si Omes. Bang Vincent. Orang begini, orang begini. Bang Vincent juga kemarin tanya sama saya. Kalian tuh kenapa sih nggak pernah ngundang kita tuh, Bang Vincent? Itu terlalu Kita tuh siapa basa-basi kita? ya. Iya, Kita- kita undang Bang Vincent. Vincent Pak mana mau Andre, ke ini? podcast. Mas saya bilang, Bang, kita itu mau undang-undang aja Bang, cuma kan kita takut nyusahin. Abang kan masih banyak apa? Banyak kegiatan, banyak persyutingan. Terus kita undang-undang datang podcast. Ya mereka mungkin datang kayak Abang juga datang kan support. Tapi mungkin ada nuansa-nuansa kayak aduh ini ada adik-adik ngeretot lagi. Karena jujur saja saya kadang begitu. Anda hati Ke busuk. orang lain. Kalau Anda hati busuk, jangan menyamakan ke abang-abang. Abang-abang ini hatinya bersih, kan begitu? Iya, betul. Ya betul. Ya betul ya, Bang. Kenapa aku yang diundang? Kenapa nggak Surya, Omes, atau Enggok? Karena kita yang nggak tahu, Abang merasa direpotkan nggak? Kan saya lowong. Kayak kalau berdasarkan lowong mah kita undang Bang Angga. Ya kan mereka yang bilang begitu sendiri. Banyak kegiatannya beliau sekarang. Banyak sih. Pandit sekarang. Pandit, CEO dia. Apa? Bukan itu maksudnya. Kayak kalau misalnya adik-adik ngundang, Bang mampir podcast. Oke, kita mampir kan. Ya. Tapi itu kadang nyari nyelipan itu di mana nih pekerjaan yang bisa nyelip buat dia gitu. Hati. Luar Ini biasa. ini soal hati. Soal Tapi kita hati. effort, kita mau. Bagaimana mau umroh kalau begini? Belum ada panggilan kalau begini hatinya masih Hati. masalah hati. Ini soal heart, bro. Iya. Enggak, tapi saya tuh kalau dipanggil podcast langsung mau. Enggak pernah menunda. Ini mana ada. Apa? Kau kalau podcast sering Iyalah. selalu mau. Mau lah. Kemarin mau, cuma telat aja setelah 1 jam dia. Nggak, itu pun Satu jam. jangan ditambah-tambah. Setengah jam. Orang itu kan dia setengah-setengah. Alasannya apa nih kalau boleh tahu kenapa dia terlambat sejam deh? Enggak, tapi itu benar-benar tidak. Alasannya apa deh? Lupa. Bukan Lupa lupa dia. Bukan lupa. Memang Lupa. tidak ada di kalender, Pak. Lah itu lupa masukin kalender kan berarti kan? Iya, bukan Sebegitu saya nggak dong. dianggapnya kita ini. Bukan nggak dianggap. Itu yang saya Remeh. maksud. Sorry, podcast pas remeh kata dia. Saya kalau ada yang undang podcast saya langsung kasih masuk. Iya, Dan maksudnya saya, biasanya oke, mau siapapun, mau adik-adik baru bikin podcast, mau apapun, tanya anak-anak itu. Saya selalu datangi podcastnya, tapi itu memang saya harus carikan di kalender. Kalau saya tidak bisa, saya tidak bilang bisa. Atau iya, saya cari jadwal dulu. Ini Enggak. masih puasa ya? Astagfirullahaladzim. 1 jam. Setengah jam. Itu pun Anda mulai 10.15, berarti 15 menit. Saya telatnya 15 menit. Setengah. Begini. Terlepas dari itu, tidak dimasukin kalender dong ya? Iya, begini. Bisa ya? Saya ngomong dulu. Oke. Ya, itu
masuk, terus habis itu lepas lagi. Masuk lepas lagi. Iya, maksudnya jadwalnya masuk. Terus habis itu nggak jadi, habis itu pindah tanggal, habis itu masuk lagi, terus pada akhirnya jadilah di tanggal yang itu. Saya belum masukin lagi. Karena kita ngikutin jadwal dia. Mat bisa nggak? Oh bisa. Oh sorry nggak bisa, ada job lain nih. Ada dua tanggal. Habis itu ada 2 tanggal. Mau saya itu ada 2 tanggal. Tanggal berapa deh? Kalau saya Itu ada 2 tanggal. Oh, Anda berharap banget diundang. belum tentu ya. Udah bagus itu. Dari saya episode terakhir. episode terakhir season sebelum kita kan bubaran taraweh ininya. Iya. Ganti konsepnya bubaran taraweh. Terus habis itu pas episode terakhir, emang dia suka bikin podcast orang bungkus ini. Pak Jandre. Tapi sabar dulu. Soalnya habis itu habis telepon saya, habis itu ada kata-kata kayak, tapi berarti lu minat dari berikutnya lu ya? Mana berikutnya? Basa-basi itu basa-basi kan? Nanti. Berikutnya lu ya berarti saya tuh sudah senang. Alhamdulillah akhirnya diundang sama orang-orang di sana itu. Iya nanti. Mungkin kan ada showcase mas habis ini nanti. 2017. Bikin mesin waktu kita. Tapi Bang, Abang di entertain kan tahun berapa mulainya? Sebelumnya radio. Sebenarnya penyiar radio itu dari 2002 deh kayaknya. 2002 udah siaran. Berarti Abang agak betah juga di radio ya? Oh enak, radio enak tau. Saya juga suka sebenarnya radio itu. Iya kan? Seandainya radio itu seperti, maksudnya dia punya bisnis seperti dulu, mungkin kita Masih juga radio. pasti akan tetap. Karena ada di zaman radio. dulu bener-bener penyiar radio tuh seperti artis TV, seperti wah banyak yang dateng, cewek-cewek bawain makanan. Betul, banyak yang datang. Iya banyak dateng cewek-cewek bawa makanan dan sudah Sebelum abang naik haji ya? Sebelum naik haji. Maksudnya astagfirullahaladzim gitu. Iya. Nah, saya bahkan berkenalan dan abang dulu itu di abang punya ini yang di Prambors. Sama Danang ya? Iya, sama Danang. Iya, Dendis. Siaran sore itu waktu itu. Siaran sore. Itu selalu menemani kami, saya utamanya Perantau? selama suci, stand up Kompas TV. Jadi kan kami biasa pergi, abang kan jam 4 sampai jam 8 kan. Nah, biasanya kami tuh pergi show itu sekitar jam 5 itu start dari Kompas. Pergi show. Nah, itu sepanjang jalan tuh pasti dengerin radio. Prambors. Iya. Kocok kecret zaman dulu. Masuk TV-nya tahun berapa? Dari 2002 tuh Enggak. berapa? Pokoknya sekitar berapa ya? 2000 sih? 2012. 10 tahun Abang nggak mau. 10 tahun di radio karena sebegitu enaknya di radio. 10 tahun di radio. Terus abis itu 10 tahunnya itu udah mudahan tuh udah gue pengen udah kayaknya udah nih radio nih. Tapi ditahan terus habis itu barengan sama Danang kita 3 tahun lagi. Nah di tengah-tengah itu sama mulai ke TV gitu. Bang, radionya abang yang pertama apa? Langsung itu Prambors. Abang dari Prambors tidak pernah ganti-ganti radio Nggak itu pernah. terus? Pernah sih sempat mau dibajak. Jadi waktu itu udah sempat mau dibajak ke radio kompetitor. Wah udah salaman-salaman, pelukan-pelukan. Aku pulang ke Prambors. Sorry ya gue mau cabut gini-gini. Jangan. Kita naikin. Kamu berapa? Di sana naikin 2 kali lipat. Oke, di sini kita naikin 3 kali lipat. Aku balik lagi. Bye. Parah. Saya tadi udah karena setia ini ya. Nggak jadi pindah ya ternyata. Realistis. Profesional. Integritas. Iya. Uang. Montoti. Francesco Totti kan tuh. Bahasanya Bang. Iya. Itali, tahu aku. Tahu banget. Tahu bola tuh. Bapak ini tahu banget. Terus abang Prambors. Nah, yang keceret Kocok kecet itu di Prambors itu. tahun berapa dia mulai? Tahun berapa? Itu barengan sama Danang itu sekitar 2012-an ke sana. Danang bareng-bareng dari radio juga. Siapa aja tandem-tandemnya abang dulu? Oh, banyak macam ada Sesa, ada Yuda Perdana, ada. Jadi waktu daging sama Desta itu merajai pagi, gue tuh siaran sore dan malam, sempat malam, habis itu turun ke sore. Kan prime time-nya kalau orang siaran itu kan pagi sama sore kan? Pagi. Pokoknya pagi sama ya lebih pagi sih sebenarnya. Lebih pagi, kalau prime time tuh pagi biasanya yang jadi jagoan radio tuh selalu pagi, yang selalu jadi mukanya gitu. Kan 2 itu kan 6.10 sama 48 Ya. Yang maksudnya yang siaran panjang. Sisanya tuh kan kayak yang diecer ada yang 2 jam, ada yang sejam, ada yang sejam gitu. Emang sempat siaran juga di mana? Saya sama Adit Insomnia waktu itu. Di Hits. di Hits. Hits. Hits Sore. Hore Hara. Indika bukan sih? Iya, Indika. Indika Anaknya kan? Indika. Iya. Hits dulu. Tapi udah di saat radio mulai turun ya.
Enggak Justru juga nggak sih. juga. Masih ini. tengah-tengahnya, iya. Net itu waktu itu kalau nggak salah net keluar, abis itu baru hits kan? Iya, betul. Jadi dia lagi Lagi all out tuh. Waktu itu grupnya itu lagi bikin net, terus langsung ini kan, langsung Betul. naik lah gitu. Terus abis itu bikin radio untuk anak mudanya karena udah ada Indika kan. Jadi mau bikin jadi raksasa media aja. Bang Vincent dulu dia paginya. Oh iya, Pagi, Bang benar. Vincent, Abang di siang? Dari Ansa kasih solusi tuh. Oh, dan sekarang udah hijrah dia ya? Sudah hijrah. Dari sama Arman. Maulana. Arman mana lagi? Geraldi. Arman Traore siapa? Arman Geraldi. Oke. Mereka bertiga. Habis itu sorenya saya Sama? Adit Insomnia Sama- sama Suli Karina. Habis itu ganti Gilang Gomblo. Dulu tuh. Seru ternyata radio itu. Duitnya asik kan waktu itu? Asik sekali. Asik sekali. Radio itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Maksudnya kerja di belakang layar apa segala macam itu, tapi ternyata dia punya bayaran TV loh. Iya, bayarnya oke waktu itu. Hitungnya per jam. Bahkan waktu itu, iya itu, tapi waktu itu waktu aku udah 10 tahun itu, jadinya aku minta bulanan. Iya bulanan, aku juga bulanan kok. Bulanan jadi, iya bulanan waktu itu. Jadi pokoknya gini deh, pokoknya gue masuk tiap hari, yaudah gue dibayar bulanan aja gitu. Iya. Dan waktu itu kenapa dipertahankan dibandingkan TV? Karena waktu itu gaji di radio lebih tinggi dibandingkan gaji di TV. Betul. Dan Dengan keluarnya- effortnya, dengan selaunya. Iya, bener. Dan keluarnya setiap bulan. Iya, udah Setiap pas. tanggal pasti keluar. Emang TV nggak keluar? Enggak, ini fokus radio. Maksudnya TV nggak keluar tiap bulan? Enggak, maksudnya Kau meremehkan TV gitu? Enggak, TV maksudnya nggak tuh keluar, bayar- nggak tertib bayarnya gitu? enggak gitu, guys. Tapi menurutku memang begitu. Bahkan saya mencurigai. Dia yang jujur. Saya menurutku ya di TV ada satu orang yang kerjanya tukang cek ingatan. Tukang cek ingatan? Iya, kalau kita masih ingat dia tidak bayar itu. Serius? Tunggu kita lupa itu baru. Tiba-tiba sering kita dapat, dari mana ini masuk nih? Iya, itu ada. Itu syutingan kita 4 tahun lalu. Ada itu. Syutingan kita 3 tahun Iya, lalu. iya, Ada iya. tuh duit tiba-tiba masuk. Oh, apa nih? Bayar sih bayar. Bayar. Nah itu kayaknya sinyalnya tuh dari kita lupa. Oh gitu. Iya, jadi jadi selama harus kita kita masih, lupa. aduh ini belum cair-cair. Itu nggak akan cair. Begitu kita lupa, udah lupa nih. Coba saya lupain deh, ada bayaran saya lupain Oh, aja. ada yang belum dibayar. Ada yang belum dibayar, Mat. Sama siapa? TV yang mana? Nggak TV usah. yang mana? Berapa Nggak ada. berapa episode? Udah semua. Bintang tamu. Udah semua. Atau reguler. Udah semua. Oh, udah semua. Iya, iya. Udah semua. Dia pernah yang di TV dibayar cash. Habis tampil dibayar. Wih, bisa begitu ya? Iya, tapi kecil, Pak. Mereka punya standar cash. Mereka punya standar cash. Nih, misalnya ya. Kalau mau cash 500 gitu ya. Iya, misalnya kayak Kayak, terima kasih ya. nggak usah, ini aja misalnya kayak Bang acara ini. Oh, acara Bapak. Hah? Acara Bapak. Acara Bapak yang ganti Desta. Oh, ini aku ganti Itu dah Desta. pokoknya ya. Ada. Ya. Udah ngetawain ternyata acara dia Yang di net dulu. Iya. Ini talk show. Iya, ini ya. Bukan itu Tonight Show. Tonight show itu. Jadi kayak Bang ini ke Ngisi, sini bentar. aman. Oh ya aman. Cash Budgetnya segini ya gitu. Cash ya. Kalau cash bisanya segini doang, nggak apa-apa. Yang penting cash ya. Karena waktu adalah uang kan. Waktu adalah uang. Gitu. Pokoknya ada. Yang penting cash ya. Ada yang punya standar. Jadi ya silakan kita yang pilih lah. Iya. Kalau aku sih pilih segera ya. Langsung aja daripada dihitung-hitung ya. Daripada tunggu Nggak lupa. jadi dosa kita hitung-hitung mulu, Iya. ngomongin mulu. Iya. Ya udahlah kecil yang penting ada gitu. Bang, abang punya acara itu salah satu apa ya namanya momentum ketika dulu kan Net TV di hari itu jujur aja ya, saya sebagai yang bekerja di industri hiburan pengen banget punya acara di net waktu itu. Sangat pengen. Itu karena semua orang sempat ada Lah, kan waktu itu. punya kita. Akhirnya ada. Ada. Akhirnya ada. Ini duluan ya? Waktu Indonesia TV. Iya. Bukan ini duluan. Mereka itu pionirnya kan. Ini talk show, The Comment. The Comment. Itu kan acara-acara pionirnya. Awal-awal banget itu, benar-benar dari awal. Saya ingat dulu itu kita itu ada screening Screening. untuk dibikinkan acara di Net TV. Jadi kita datang casting di Studio Palem ya. Studio Palem. Bintaro. Bukan, yang di Palem mana? Duren Yang 3. Gavi. Duren 3 Raya. PSI. lagi. Iya, PSI. Iya, pokoknya ada studio di situ. Kita datang itu casting. Banyak banget aktor papan atas. Itu datang casting itu untuk di screening supaya nanti kira-kira diarahkan Ke program apa? program yang mana. Ih. Akhirnya saya sempat dapat itu ini talk show jadi anak kosnya.
4 episode. Tapi abis itu kan Indonesia Timur kan? Waktu Indonesia Timur habis Waktu itu. Indonesia Timur. Tapi itu booming sekali kan abang. Itu waktu abang diajak The Comment tuh bagaimana? Itu kan abang masih radionya masih kuat itu kan? Iya waktu itu disuruh datang casting, ya udah casting berdua sama Danang. Castingnya tuh udah ya pokoknya kita jumpalitan aja waktu itu kalau nggak salah. Salah satu gue denger saingan kita waktu itu Soleh. Solehun. Untuk acara The Comment ini? Kayaknya deh. Dia sendiri apa dia sama siapa? Belum tahu. Nggak tahu waktu itu. Berarti dia ini- kalau nggak salah sama Pak Purbaya deh waktu itu. Nyambung si paling tektok itu berdua. Tektok sekali. Pantas nggak jadi kayaknya. Kaget saya sumpah. Kayaknya nggak tektok ya Masal masuk banget ya dia orang ya menurut gue ya. Saya kaget tuh. Soalnya masuk setelah Pak Purbaya. Ayo kita buka acara ini bagaimana nih Pak kita bukanya? Seumuran ya, tapi kayaknya tektoknya gimana ya? Tapi yang dapat aku sama Danang waktu itu. Itu mereka waktu abang casting itu sudah bilang kalau ini kita mau ada acara The Comment nih atau enggak? Ada, pokoknya kita mau ada acara ini namanya The Comment. Abis Komedinya udah dikasih tau kayak gitu. Enggak, pokoknya ini acara The Comment, kalian mengomentari video-video, terus habis itu acaranya cuma setengah jam. Bahkan gue inget banget waktu itu si produsernya bilang, ya pokoknya nggak usah banyak ekspektasi ya. Maksudnya kan ini acara ganjelan lah gitu, cuma setengah jam. Kalau kita bisa survive 6 bulan aja, itu udah Bagus. Alhamdulillah survive 6 tahun tiap hari jadi stripping. Iya, bagus. Alhamdulillah. Luar biasa, salah satu yang paling panjang itu. Karena waktu itu awal-awal gue sama Danang tuh ikutan tim kreatifnya. Oh. Saking ikutannya kita tuh sempet ini loh. Besok syuting jam 9 pagi, ini jam 2 pagi nih masih present ke tim kreatif, gue yang present gini, besok ke kontennya gini. Iya. Tapi itu justru maksud lu movement yang bagus untuk lahirnya sebuah TV gitu kan. Iya. Jadi waktu itu awal-awal net itu kita itu ngincar banget pengen kerja di net waktu itu tuh. Net memang Zaman ini banget kan Ada soalnya. juga casting. Karena di antara semua TV tiba-tiba muncul TV kayak begini Iya. kan. Ih, ini TV yang diharapkan nih. Ada juga tuh castingnya itu yang untuk apa tetangga masa gitu. Oh itu kan pemainnya kaliber semua kan. Wih, di Sasono. Di Sasono, Sophia Lacuba, Wih. Deva Chelsea Mahendra, Islam. Chelsea Islam. Jadi kayak gila ini kita kalau bisa dapat acara di sini nih Top. gitu. Waktu itu waktu pertama Pada akhirnya kita punya acara 9 bulan. Alhamdulillah. Harapnya 9 tahun kan. WIT itu berapa lama? 9 bulan. Stripping tapi? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Dua Dia 2 kali seminggu. Lumayan tetap. Tapi kita waktu itu tayang tiap hari ya, tiap weekday ya. Kita kan sehari taping 2 kali. Iya, itu buat tayang di Sabtu Minggu atau Rabu Kamis gitu. Syutingnya Rabu Kamis, tayangnya Sabtu Minggu. Oh. Bukannya sehari kita taping 2 episode. Iya. Berarti 4 episode dong setiap minggu. Iya kan banking. Ini mau ngobrol berdua aja atau gimana? Saya itu Banking itu. Kita tayang pokoknya 2 kali. Biasa gitu ngomongin yang nggak ada. Ngomonginnya udah lewat. 1 bulan pertama dikasih tahu tuh kita fix nih. Net Timur kuasai nih. Gas. Dikasih tahu data. Peace. Kita oke nih. Oke. Oke. Ih. Oke banget. Oke banget. Indonesia Timur, maksudnya penonton di daerah timur gitu maksudnya? Nggak tahu ya, pokoknya share dan rating rata-rata Oke. ada ininya kan, ada poinnya. set. Iya. 5 besar lah kita ya. Iya, kita sedikit apa namanya Besar di atas. kepala. Besar kepala dan sedikit di atas Tonight waktu itu. Sempat. Karena pindah jam tayang kita kan untuk puasa. Ini Tonight-nya Ari Untung apa Tonight udah? Tonight-nya Vincent Desta. Vincent Desta. Oke. Kita sedikit di atas. Sis. Kok bisa nih? Kok bisa? Bisa. Abis itu. Apa itu? Nggak tahu kemana tuh orang udah. Oh gini Lalu. doang. Bensinnya segitu doang ya bensinnya ya. Orang Mau pas sampai lihat kapan iklannya. sih main improve gitu? Orang pas lihat iklannya, wah acara apa nih? Seru nih. Nonton tuh 2 minggu berturut-turut. Gitu doang. Oh, bodok semua ya. Konsepnya apa sih waktu itu? Improv ya? Improve komedi. Improv komedi. Dia tuh improve Improvisasi. komedi. Sketsa improv gitu ya? Iya. Iya, terus improve. chit-chat sama Ada chat bintang juga tamu. ya. Beberapa lah pokoknya. Tapi alhamdulillah itu Sampai berubah menyenangkan. format ya. Pada akhirnya kayaknya butuh cewek nih. Karena Oh kita iya. laki-laki dan Berempat kan? menyala semua kan. Iya. Berberapa kita ya? Berenam. Berenam. 6. Formasi awal berenam, habis itu kadang 7, kadang 8. Siapa aja waktu itu? Saya, Abdur, Mamat, Yewen, Reno Lawalata, Epi. Epi, Pai,
Nah, habis itu masuk kadang-kadang Obi. Iya, itu kalau satu Satu lagi bisa libur. Ali Akbar, Raim Laude juga sempat. Kalau pas ada yang dari kita yang libur. Utak-atiknya gitu lah. Ya kan kok nggak diajak ke sini sih, kenapa? Sudah. Oh, udah. Udah, Anda mau adu domba ya? Adu domba kami ya. Oh, kali aja. Maksudnya jadi formasi ini loh, WIT yang lama gitu. Kami itu gampang ribut Bang, jangan ada domba. Gampang ini, susah diatur. Memang susah diatur. Kami itu gampang ribut Bang. Susah diatur. Jangan ada domba. Nah, sebelum dokumen, Abang tapi sudah sempat di TV atau di film? Enggak. Sebelum dokumen di TV. Siaran aja? Iya, siaran, nulis, sempat nulis sinetronan, sempat nulis FTV. Abang ada basic nulis juga. Iya. Abang termasuk perusak generasi muda. Kita mendobrak waktu itu justru. Sinetron apa yang Abang tulis? Waktu itu dikala semua sinetron tuh lagi yang high class, pokoknya yang mewah-mewah, fancy, rumah gede, rumah pondok indah. Kita bikin waktu itu sinetron Rumah Kardus. Jadi menyorot kehidupan anak-anak pemulung yang memang tinggalnya di rumah kardus gitu. Abang jurusan apa sih? Jurusan ya asal ada duitnya aku kerjakan. Kok maksudnya tertarik banget dengan penulisan setelah Karena itu? waktu di radio itu nulis materinya juga. waktu di radio banyak kebuka ke banyak kemungkinan gitu. Jadi masuk dari sisi musiknya nge-DJ. Terus habis itu ada bikin sandiwara radio. Gue mau deh ikutan nulis. Gimana cara nulis? Gue belajar. Oh gitu. Nulis juga. Terus sandiwara radio ding bener. Diajak nulis FTV, nulis sinetron gitu. Bener. Gitu. Basicnya dari situ ya. Dari Bang. situ. Berapa lama Abang nulis sinetron? Waktu itu 13 episode. Si yang Rumah Kardus ini. Karena waktu itu emang marketnya lagi pada mau yang high class gitu. Pasti Abang maksudnya di niche banget itu. Tapi menang award waktu itu. Dapat award penulis skenario Panasonic Award gitu-gitu ya? bukan, Festival Film Bandung. FFB. Jadi penulis skenario sinetron terpuji apa? Iya. Jadi dilihat dari emang akhlaknya emang kita. Mainnya akhlak ya, bukan masalah kontennya. Mainnya emang akhlak akhlak sih, kita bukan terpuji tulisan. kita. Tahun berapa Adabnya. itu Abang nulis sinetron? Tahun berapa itu ya? 2000 berapa itu ya? 2007 kayak atau 2007 lah kayaknya 2008. Abis itu bergeser pada akhirnya, makanya gampang bergeser ke sutradaranya. Iya. Karena emang Abang udah lengkap nih semuanya. Saudara kan baru-baru juga. Iya, tapi itu ujung daripada Benihnya sudah ada dari situ. iya, bibit-bibitnya. ujung daripada semua kreatif lah. Abang itu sempat yang kalau nulis sinetron dimintain, ayo buru-buru ini Buset, ngikutin. sempat gila. Kan waktu gila itu. tuh. Wah gila sih, gila sampai waktu itu sempat ngikut ada satu production, sempat production yang musikal. Dia mau bikin sinetron tapi musikal. Diajak jadi salah satu timnya, ya udah coba deh gitu. Itu bisa nulis sudah 40 halaman gitu ya. Yang dipakai paling 10, ini 30, ini Anjir. bakar nih karena yang ini terus jadi pokoknya kita udah nulis misalnya 2 episode nih, 40 halaman. Yang ini buang, yang ini bakar karena yang ini harus digeser ke sini. Gitu. Dan waktu itu ngikutin rating. Jadi ketika ratingnya, wah ini tinggi ini, oke kalau gitu kita banyakin adegan ini. Kayak gitu. Abang itu ada di situ. Karena di sisi pemain aja itu udah problem banget. Wah, crazy. Maksudnya kayak, aduh ini naskah belum turun-turun nih. Kita mau latihannya. Mereka saja merasa sempit gitu waktunya untuk persiapan. Iya. Lah, ini kan yang nulis apa kabar? Iya itu sampai jam 4 pagi masih nulis gue. Ini ditungguin, ya ini bentar gitu. Akhirnya nggak lama udah sorry gue nggak sanggup, gue nggak nyerah dia, gue nggak sanggup. Berapa sinetron yang Abang tulis? Waktu itu ada 2 judul yang running tapi waktu itu banyak kan FTV. Kalau FTV lebih enak. Iya. Nulis lepas. Kayak nulis, TV gitu ya, kayak FTV. film ya? Film televisi ya. Iya, jadi kayak film, skripnya juga ya? Bapakku, itu bapakmu gitu. Itu kerjaannya Abang itu bikin judul. Dulu, iya. Enggak, gimana? Adik kakak berarti dong itu. Bapakku itu bapakmu. Iya, tapi kan nggak tahu jadi dipisahkan waktu dari kecil. Gitu. Tidak paham Anda judul-judul kayak Ibuku ternyata pacar ibumu. Ibuku ternyata pacar bapak ya. Kayak gitu-gitulah ya. Oke. Abang itu yang kerjain dulu. Iya, sempet dulu gitu. Sempet dulu Ini gitu. dia orang di balik judul-judul aneh-aneh. Nah, kita kan Sempet lah, melihatnya iya. adalah seorang Imam Darto yang nyeleneh, Iya. kocak gitu-gitu kan. Keren. Tapi ilmunya jujur aja, saya ilmunya banyak Imam banget. Darto itu sosok yang keren menurutku. Menurutku. Kenapa?
nggak apa-apa bang, menurutku tuh. Kalau nggak ada alasan, itu lebih ke jilat kalau nggak ada alasan. Enggak. Soalnya kan maksudnya saya tuh kadang-kadang bingung dengan prediksi. Mohon maaf nih. Prediksi itu kan kadang-kadang menempatkan Anda di posisi kayak hitungannya dalam keset-kesetnya juga. Iya. Dalam hati gitu kayak anjing kalau Bang Darto yang keren kayak begitu aja jadi keset, apa kabar kayak kita yang masih kita jadi apa? Becek. Becek itu kan becek dulu baru dilap di keset kan. Emang becek kayak gitu. Itu maksudnya saya kayak luar biasa yang pergaulannya prediksi tantangannya berat. Iya. Tapi kalau kayak begitu, abang emang suka atau apa motivasinya untuk ngerjain semua itu? Radio nih kita susun ya, radio, penulisan, di depan layar juga, kreatif juga. Apa yang abang belum coba di dunia entertain ini? Kalau waktu di radio tuh begitu ngedengerin hasilnya, terus kan nulis terus juga sempat ngedirect voice kan, jadi voice actingnya gue yang direct. Nggak kayak gitu nih, harusnya kayak gini nih dia tone-nya nggak segitu, nggak naik, harusnya di bawah. Nah begitu dengerin hasilnya, terus dengerin komentar-komentar orang mengenai itu, zaman dulu kan soalnya belum ada sosial media kan. Orang tuh baru komentar lewat apa dulu ya? BBM betul. BBM jadi komentar-komentar lewat apa sih chat BBM tuh apa dulu zamannya? Ping. BBM Messenger ya? BBM Messenger, iya, BBM Messenger. BlackBerry Messenger ya itu gitu. Jadi, wah, ceritanya bagus banget. Nah, itu gue juga ada kepuasan. Bahkan ketika ngeditnya tuh kita waktu itu mencoba push the boundaries, apa yang bisa kita lakukan dari bikin sebuah teater pikiran gitu. Jadi kita banyak explore sound baru gitu. Sama waktu itu ada editornya namanya Denny, dan gue pengen bikin efeknya kayak gini nih. Kita nggak bisa pakai yang udah ada di bank, kita coba cari yang lain yuk. Gue mau bikin ada suara ledakan kayak gini, gue mau bikin dia abis tabrakan. Bayangin adegan kecelakaan tabrakan coba nggak bisa dilihat, cuma didengar gimana coba? Iya. Itu lebih susah kan? Susah banget itu. Dan tanpa sadar ya, kita ini ya nggak tahu kalau Mamat ya. Kalau saya pribadi itu dibesarkan dengan sandiwara radio. Sahur subuh, terus ratapan anak tiri. Itu tuh bahkan sepak bola. Ratapan anak tiri itu pertamanya radio ya justru ya? Ada radionya dia. Iya. Ibu. Warkop kan dia juga dulu radio kan sebenarnya kan. Warkop. Cuma kayaknya kalau Warkop, jujur saja dulu kita dapatnya di filmnya. Iya. Kayaknya waktu itu radionya nggak nyampe di saya di Indonesia Timur, kayaknya nggak tahu apa channelnya nggak nyampe. RRI kebanyakan kan gitu. Sepak bola juga, jadi kayak memang radio itu juga tidak sesederhana itu membangun Dan imajinasi. melatih ini kan, Bikin kita jadi kreatif. Oh begini. Kayaknya Otak dia tuh begini. trigger. Kalau sekarang Lasmini, apa yang kau lakukan di situ? Itu kita langsung kebayang dia lagi ngapain ya? Lagi naik ini apa namanya? Naik Garuda. Kita nonton bola aja radio. Iya. Jadi ngebayangin kan, otak jadi tertrigger. Bio dulu saya pikir Bio Paulin tuh, saya pikir wah ini dari Eropa, Rusia gitu dari Iya tuh Bio Paulin. Tahu banget ya. Tahu banget. Iya Bio Paulin. Oh berarti abang itu ngedirectnya tuh di sesuatu. Jangan ngomong bola lah kalau sama Bang Darto. Bio tuh Langsung melempam. Immanuel Padua waktu itu. Iya, PSMS kan. Berarti abang itu justru pengalaman ngedirectnya itu bukan di audio visual, tetapi audio aja. Sempat lu audio. Yang harus nge-push orang untuk membayangkan visualnya kan tuh lebih sulit sebenarnya juga. Iya. Gitu. Iya, lebih sulit tuh. Nah, seiring berkembangnya waktu, berkecimpung di radio, kemudian akhirnya ke TV, dan akhirnya ke keaktoran dan sutradara. Aktor dulu apa sutradara dulu? Kalau nulis kan abang nulis pertama ya yang itu ya? Yang mana? Yang untuk film layar lebar. Yang nulis pertama. Oh iya, dulu sempat nulis buat kalau nulis tuh dulu ada sempat nulis. Film pertamanya abang ada? Ada. Oh, apa? Aku tidak terlalu suka itu. Ya nggak apa-apa. Judulnya Coblos Cinta. Diketawain sama dia. Itu Rama ketawa lihat aku. Kayak Rama Itu karya pertama aku. Bang mau maksa aku ketawa. Apa gini? Coblos cinta. Ya aku ikut. Udah gitu. Kayak ragu-ragu menyebutkan ada coblosnya. Jaraknya dari menulis itu ke pada akhirnya sutradara berapa lama tuh? Oh jauh. Karena abang sempat stop. Sempat stop nulis. Pretty Boy kan habis itu? Ya, Pretty Boys itu yang bikin nulis lagi gitu. Karena waktu itu udah
lumayan kok gini ya gitu. Maksudnya karena waktu itu udah lumayan invested ke ceritanya, tapi Eksekusinya tidak sesuai ekspektasi. di tengah-tengah ada, kok ganti judul, kok jadi gini, kok jadi gitu, ya kok jadi gini sih gitu. Iya ya, itu gerah banget jadinya. Dia begitu nonton hasilnya juga, aduh. Tuh kan. Iya gitu. Cuma diginiin seperti yang aku Iya, maksud terus gitu kan. Akhirnya, taruh deh kalau menurut, taruh deh gitu. Pretty Boy. Begitu diajakin sama Desta, sama Tompi, sama Vincent, baru mau lagi. Karena yakin kayaknya Karena orang-orangnya oke yang nih, bisa sefrekuensi nih. Itu nge-direct juga nggak? Enggak, yang dari Tompi. Tompi kan. Abang cuma nulis doang. Betul. Oke. Dari situ akhirnya munculin lagi karena memang hasilnya oke. Oke, Iya. oke nih gitu. Iya, Oh ternyata bisa ya Bisa kok bikin kalau sesuai skenario Iya, gitu. bikin yang keren tuh bisa ya, bikin yang oke nih gitu bisa gitu. Akhirnya nyebrang sampai bablas jadi sutradara deh. Sutradarto. Yo. Sutradarto. Satu-satunya sutradara yang Sutradarto. Sutradarto. Sutradara yang Sutradarto. Sutradarto. Itu gimana? Ya gimana kan ada dartnya ada dan masa nggak dinamain toh? iya. Sutradarto. Tidak bisa. doang. Tidak bisa pakem itu dipakai sama orang yang lain. Sutradari nggak ada, Ari kritik. Jadi kayak aneh, sutradari dari mana? Dari mana? Sutradari. Nggak Tidak bisa. Sutradara Mamat. Aneh banget. Bisa. Sutradarto. Enak. Di Enak, telinga pas gitu loh. keci. Iya. Keci di telinga. Sangat hanya agak tito doang. Malu sebenarnya saya. Lebih malu mana? Itu apa? Coblos cinta. Coblos cinta sutradara Sutradarto. Ya selera. Bang, itu inisiatifnya dari siapa? Abang yang bawa cerita kah? Atau Sutradara sih sebenarnya kan pertama kali nyutradarain tuh buat web series. Karena aku juga gitu kan pasti kan. Iya. Latihannya di series. Latihannya dulu. di series. Awalnya tuh nggak sama sekali nggak kepikiran. Aduh ngapain jadi sutradara, kayak capek deh. Dan nggak punya knowledge-nya gitu. Nulis ngerti, struktur bercerita ngerti. Tapi kalau sutradara dia harus mikirin lighting, kamera. Gue nggak ngerti kamera. Terus juga, wah kayaknya nggak kebayang gitu. Saya takut ditanya. Iya kan? Sama kru kan, takut ditanya sama kru. Bang, ini mau digimanain? Nah, kalau kita nggak tahu jawabannya kan malu Iya. sekali. betul. Iya. Tapi ternyata begitu dicobain, kolaborasi. Dan ini orang-orang yang sudah terbaik di bidangnya gitu. Kita cuma tinggal menyampaikan visi. Iya. Mereka tahu nerjemahannya. Mau lu begini. Oke. Gua giniin ya. Ini. Sesuai nggak sama keinginan lu gitu kan? Iya, atau enggak gue tawarin yang lebih, nih kalau misalnya lo kayak gitu menurut gue nih, kayaknya bagusan gini gimana? Oh iya tuh, itu aja. Gitu. Iya. Mama juga mau jadi sutradara katanya ya. Saya lihat hektiknya kayaknya enggak deh. Series apa bang? Hah? Series apa? Series brand, ada sebuah brand apa Kartu. namanya? Bukan. Kok kartu? Ini kartu Telkomsel gitu-gitu bukan? Brand mobil. Waktu itu maunya aku nulis. Terus habis itu sutradaranya siapa ya? Nggak tahu. Aku bilang, yaudah Mas Darto aja deh. Hah? Serius? Nggak usah deh. Gue nggak berani. Udah nggak apa-apa Mas Darto. Kita percaya sama Mas Darto. Gini. Gue nanya. Salah satu orang yang pertama yang aku tanya tuh. Mentor aku tuh. Aku nggak dia mentor. Benedion. Oke. Karena waktu itu kan Bene kan waktu itu masih awal-awal agak lain kan masih rekaman di podcast Mas tuh. Ben, gimana sih sutradara? Gue takut nih gini. Udah Pak, pemilihnya Pak Darto. Soalnya yang penting nggak bodoh pun nggak apa-apa gitu karena kan orang-orang lain yang support. Yang support. Oh gitu ya. Yang penting bisa manage dan orang-orangnya enak bisa menyampaikan. Misalnya kayak ke DOP bisa menyampaikan visinya gimana. Oh gitu Ben. Oke. Praktek seru. Seru. Jadi akhirnya seru. Wah seru ya ternyata. Di OP siapa waktu itu? Waktu series? Waktu itu DOP-nya karena ngerasa enak di Pretty Boys, aku pakai DOP Pretty Boys. Oh, kalau udah nyambung. Biasanya begitu tuh memang kalau udah kenal diajak happy. Iya. Kalau nggak ada ujung tiba-tiba kerjasama itu kadang-kadang kayak Ada, iya kan? saya biasanya kru juga yang udah pernah syutingan sama-sama gitu. Jadi DOP gimana? mereka saling tahu lah ya, saling tahu. Iya. Kemarin itu film gimana? Oke. Yang kakak bos. Oke. Karena saya kerja sama Pak Haji kan udah beberapa kali. DOP kita siapa ya? Pak Haji. Pak Haji Arfian. Pak Haji Arfian. Iya, Itu dari Warkop dari Gila Lundro malah. Oh iya. Jadi sebelum saya kerja sama kakak bos dan Imaginary, produksinya Imaginary, saya sama Pak Haji itu udah ketemu di Gila Lundro. Jadi udah kayak gitu-gitu enak kan, maksudnya kayak mungkin mereka bisa pelajari attitude-nya kita juga kan. Kayak, oh ini orang baik nih, nggak belagu. Jadi kita dibantunya itu tulus. Karena kan kalau kita tidak kenal kan takutnya,
tiba-tiba jadi sutradara nih orang, belagu kali ini orang. Jadi sudah ada takutnya apa namanya chemistry-nya ada rasa itu. Padahal kan kita juga jadi sutradara kadang-kadang bukan karena ambisi atau apa kan sebenarnya, karena diminta aja, maksudnya karena ya udahlah kita coba gitu. Tapi sibuknya itu abang nyaman? Sibuk menjadi sutradaranya? Memikirkan sibuknya crazy sih. Itu ada sih momen-momen, maksudnya di momen-momen ini kayak jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu, klak gitu, terus jam 1 pagi terus tiba-tiba Pak nih hujan lagi, aduh gila, gua ngapain kayak begini-begini. Pak nih hujan nih, kita masih ada 3 scene lagi, crazy, wah stresnya sih crazy sih. Iya, nah. Stres itu. Abang menikmati itu nggak? Betul, dan kalau dihitung-hitung, mohon maaf nih ya, saya nggak tahu nih nominalnya Pak Darto berapa. Cuma kalau dihitung-hitung dengan kita duduk ngobrol, ketawa-ketawa pulang, duduk ngobrol, ketawa-ketawa pulang, kayaknya enakan kerja duduk ngobrol, ketawa-ketawa pulang nggak sih? Nggak jauh-jauh beda aja gitu. Makanya kalau misalnya ada kan beberapa, wah sutradara ini galak, dia suka ngebanting headphone, sutradara ini suka ngebanting HT, begitu dijalanin, paham. Kalau yang setipis tisu berarti memang wajar. Wajar. Butuh kesabaran lebih. Iya, maki-maki talent wajar tuh, maksudnya ada. Nah terus apa yang abang cari dari kesibukan yang sehektik itu? Uang lah, apa lagi ya? Berarti uangnya lebih dibandingkan uangnya bagus juga. Tapi juga maksudnya itu ketika ada kepuasan, kalau di 2 film yang sebelumnya tuh salah satu yang nggak tahu nikmat buat gue ya. Itu ketika film itu pertama kali ditonton sama orang, tapi yang nonton itu screening pertama tuh biasanya wartawan. Wartawan kan lumayan kritis tuh, ya kan gitu kan. Nah itu begitu ngeliat ada reaksi, ada yang ketawa, ada yang nangis, itu kebayar tuh. Bahaya. Iya kan? Iya kan? Itu gawat. Betul. Nah satu hal juga Bang ya, yang menurutku ini tidak bisa tergantikan dengan pekerjaannya kita yang lain. Film itu karya seninya itu utuh. Bisa disimpan, bisa diakses lagi, ditonton lagi, dan dia tidak berubah, dia punya rasa gitu. Kalau kayak kita wawancara atau apa, itu tuh karyanya tuh apa namanya kayak tercecer menurutku di mana-mana gitu. Kita wawancara, maksudnya kayak misalnya katakanlah kita nge-MC karyanya apa coba? Iya kan, mempresent karya orang iya. Tapi untuk karya sendiri itu sulit untuk ini, sehingga teman-teman kita yang MC kadang-kadang main film atau apa namanya nulis cerita atau bikin lagu gitu-gitu. Karya yang setara itu kayak film, lagu, buku. Kalau stand up itu special show. Kalau kita stand up biasa job-joban itu kan nggak utuh gitu, nggak bisa diakses kayak ini nih karya saya dulu nih. Film tuh karya yang kayak bisa kayak kita bawa keluar gitu kayak, nih saya dulu bikin film begini nih. Iya. Tapi kalau misalnya let's say kita podcast kayak begini. Masa YouTube bukan YouTube ini? Saya ada podcast begini nih. Oh yang seru yang episode berapa? Ya berapa ya gitu. Makanya kirim link yang langsung seru. Jadi kayak langsung ini. Yang layar kirim yang langsung seru. Jadi film itu menurutku memang keutuhannya itu sih nggak bisa terganti. Itu kayak sebuah lukisan yang dipajang kayak karyanya Leonardo DiCaprio nih. Karyanya Sutradarto nih. Iya nggak sih? Iya, dan walaupun misalnya yang namanya karya kan pasti nggak ada yang sempurna ya. Kita tahu kurang-kurangnya kan. Pasti. Aduh kurang nih, ada kurang nih. Tapi ya tetap aja ada rasa itu yang nggak bisa. Jadi sutradara ya? Enggak, aku lihat kesibukan kamu kan sutradara peta politik Indonesia kan? Sutradara peta politik seru ya. Seru ya? Bikin coblos mereka. Ayo kita tulis coblos-coblosan. Nextnya abang apa lagi nih? Nextnya ini masih senang menjadi sutradara. Akan sutradara lagi. Sebenarnya kan pengen bikin namanya tuh, bukan pengen bikin, sekarang tuh PH aku namanya Pabrik Cerita kan. Pabrik Cerita tuh sebenarnya pengennya emang sesuai dengan spiritnya. Kita tuh factory gitu. Emang mau mengeluarin karya-karya yang emang sesuai dengan spirit kita. Kalau jokes kita ya suka-suka kita aja udah gitu kan. Kalau nextnya ini nanti bulan Mei mau syuting film keempat. Terus mungkin lagi ada obrolan untuk film kelima juga. Ada terus. Dan masuk sinetron kayak sudah tapi ya. Hah? Abang pemain apa ini? Mengkonsep lah. Masih ada keinginan ke sinetron? Bro. Betul. Bahkan hari ini katanya sinetron lagi ini banget. Money. Iya. Maksudnya secara apa namanya, secara bisnis. Secara bisnis bukan kita yang direct lagi, bukan. Maksudnya kita udah yang supply aja. Konsep supply. IP. Yang punya IP, supplier IP. Gimana, tertarik? Seri-seri juga itu. Digital seri. Itu.
Gimana? Supaya kita bisa beli mobil kuning juga. Nah, iya kan? Kuning sudah ada biru. Iya. Biru. Iya. Kita pelan-pelan coba iya. ubah looknya sinetron yang di Indonesia biar nggak terlalu. Abang ada aksesnya untuk ke sana. Ada. Pabrik cerita ini abang sendiri atau beberapa penulis akan Iya, ntar kita justru mau merangkul penulis-penulis nih untuk bergabung. Boleh lah bang. Nanti kita berkabar-kabar. Iya, ini gimana? Boleh. Khusus untuk cerita tentang perdagangan senjata dan Film mafioso sih belum ada di Indonesia. Iya kan. Film mafioso belum ada. Dia paham banget. Narkoba, mafia judi. Paham banget Anda ya? Iya. Hah? Paham banget Anda ya? Tidak. Mengamati sekitar. Saya mengamati Mengamati sekitar. Maksudnya film itu belum ada kayaknya. Ada yang mau di-spill nggak judul film berikutnya? Belum? Yang berikutnya Tayangnya kapan? Oh, Kira-kira. film ketiga tayang itu Mei kalau nggak salah. Film ketiga tuh Gudang Merica tayang Mei. Film keempat nanti produksi Mei juga. Gudang Merica ya? Iya, Gudang Tayang Merica. Mei. Tayang Mei. Produksi dia apa maksudnya? PH-nya dari mana? Oh, Multivision sama pabrik cerita kita kolaborasi. Siapa yang main tuh bang? Yang main ada Ardhito Pramono, ada Arla, ada Fatih Unru, ada Zulfa, dan juga ada si kecintaan kita semua Benedictus Siregar. Aduh, tadinya udah semangat. Bentar dulu, dia dari pabrik gula merica. Oh, buat apa nih? Dia dari gula merica juga Gudang ada Merica, dia. pabrik gula, Gudang Merica. Iya. Iya. Dia ini apa memang spesialis palawija. Besok-besok film Walang Sangit dah. Dia jadi hamanya. Kumbang Dia jadi hamanya. Jadi Pabrik Gudang Merica. Gudang Merica. Bulan Mei. Berarti nanti Abang nanti info-info ya, kita tunggu promo. Bener nih. Gudang Merica di sini nih. Aku ajak semua nih. Iya. Ardhito, Benny, segala macam. Boleh, Ngobrol boleh, sini. boleh. Ya. kecuali yang terakhir itu. Benny jangan. Enggak usah. Nggak usah. Kita ganti aja dia mau patung apa gitu. Ya teman-teman, itu dia tadi ya. Jangan lupa kita tunggu juga bulan Mei ada Gudang Merica insya Allah tayang. Dan di bulan Mei juga ada special show-nya saya. Oh, promo dia. Apa nih? Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya tanggal 2 Mei 2026. Siapa tahu juga mau sekalian nonton juga. Promo lah, promo apa? Enggak ada. Saya support teman-teman aja. Support dia- teman-teman. Dia nggak ambisius ya, dia santai ya, chill. Iya, saya tuh. Promo Kaks aja, promo Kaks. Promo Kaks. Di sini kalian nonton terus. Di sini kalian nonton terus. Kalau promo itu di tempat lain ya. Supaya orang ke promo situ. di sini. Kalau promo di tempat lainnya ya dia udah nonton. Iya. Apa gunanya? Saya nanti akan belajar gimana cara ambisius. Kayaknya itu dulu deh. Tapi memang kekurangan itu, Bang. saya Saya kurang merasa sekali, kami orang-orang timur rata-rata kekurangan ambisi. Oh iya. Kayak ya udahlah gitu. Iya. Apa karena pesisir kali, pesisir santai, laid back, chill. Gila, setiap hari ngatur pekerjaan satu. Giliran pekerjaan dua, satunya lupa. Satu aja. Ya podcast mas kan. Kalau satu hari itu sudah ada 3 pekerjaan, udah kayak, ih kenapa sih? Kenapa sih? Kita slow tuh ya? satu itu, alhamdulillah. Harus kayak, oke. 3 ini ya Allah. Tapi bagus apa harus di-push, Bang? Iya. Menurut Abang, ini nasihat daripada Abang dah. Iya, maksudnya talenta kalian ini jangan terbuang sia-sia, harus jadi sesuatu. Harus di-push terus berarti. Iya. Ayo keluarin film lagi, terakhir kalian film kapan? Amin. Tahun berapa 2 itu? tahun lalu. Itu tiap tahun keluarin 2. Amin. Iya. Saya ada Tiap tahun keluar 2. Bisa sebenarnya ada yang bisa begitu loh. Itu tidak sanggup saya. Bisa. Tuh, gitu. Yes. Kita ngabisin jatah gagal. Bener, karena orang tuh udah pasti ada jatah gagal. Bener. Betul. Pasti Abis jatah gagal. Habisin jatah gagal. Kalau misalnya kita kalau menyoba, itu pasti ada gagal-gagalnya kan. Sebelum kita berhasil harus ada gagalnya. Nah, kita ngabisin jatah gagal gitu. Kalau Coba aja terus. hitung-hitungan statistik ini ya, setiap satu bisnis atau karya yang berhasil itu biasanya itu 1:8. 1:8. Jadi 8 gagal, 1 berhasil. 8 kegagalan tuh biasanya diantaranya itu ada 1 Kalau tidak memulai, Bang, tidak gagal dong. Tidak gagal. Bener juga. Berarti nggak usah mulai. Syukur-syukur kalau 2 kali gagal langsung berhasil. Iya. Syukur-syukur. Tapi rata-rata itu biasanya 8 kali gagal. Saya sebenarnya yang butuh adalah itu sih pelajaran untuk kenapa kita harus ambisius itu. Kayaknya itu butuh ini nih. Pemahaman ya. Merangsang diri untuk kocok gitu. Iya. Di sini aja anak-anak kalau ambisius, aku yang marahin enggak. Ngapain sih? Santai aja udah. Ini tayang berapa kali seminggu? 1 kali seminggu, 1 Tiap hari tayang. Kayak gitu. Tiap hari tayang stripping, cobain aja Itu dulu. konsepnya. Tolong Kiki jangan nonton episode ini. Bikin ini, mamaton.
Live 300 hari. Mamaton. Bagus. Pasti fak nanti ya. Bagus. Live di hutan, jalan-jalan langsung. Live streaming. Keluar hutan, pencuri buah-buahan. Apa itu? Subaton di kota. Apa itu? Mamaton. Bagus Mamaton. Kan udah ada Arab Arab, ya. ton. Ini Saya Mamaton. Mamaton apanya? Oke, Bang Narto, makasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak. Ya, semoga kita juga kan semoga sehat terus lah. Amin. Sama juga. Supaya Hari juga. apa ya, kita menunggu karya-karyanya yang terbaru. Ya. Semoga kita bisa berkarya bersama di Kota Balikpapan lagi nanti suatu saat. Karena semua karya-karya Darto kita siap menampung di sini. Support. Kemarin kan Kak Gisel ke sini. Iya, Kak Gisel. Kita tunggu yang bulan Mei lagi. Modalnya kan kita Kak Gisel yang datang. Kak Gisel. Iya. Oke. Mei harus datang lagi. Ardito ya, Ardito Pramono kesini ya. Ardito Boleh, Pramono siapa pun. bisa. Sama pacar barunya kan? Siap. Datang ke sini. Wow. Kita akan bersemangat. Mudah-mudahan kita itu. Mudah-mudahan kita ada kesempatan. Haji tapi suka gibah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan berkarya bersama di Kota Balikpapan. Amin. Jangan di Balikpapan. Dan karena saya masih penasaran ceritanya itu. Iya. Ya gitu. Di Balikpapan. Balikpapan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa juga mudah-mudahan puasa kita lancar semuanya. 10 hari terakhir ini. Ada merchandise dari kami merchandise juga. persiapan untuk Lebaran. Bapak ini pegang kopro merchandise gini doang ya. Gini doang lagi. Ditaruh di atas. Kayak pakaian mau dicuci belum Konsep. Konsep. Silakan ya. Boleh ada nih. Fitnah Akhir Zaman dan juga Naga. Itu ada. Oh, punya baju masih ada juga dia. Masih. Ya, Merdeka juga ya. Siapa tahu mau dipakai untuk hari ketiga Lebaran. Amin, Hari amin, kedua amin, Lebaran amin, ya. amin. Oke, itu bisa didapatkan di Merdeka. Silakan closing Bang Ari. Terima kasih sudah menonton, keren sekali ini kita punya acara hari ini ya. Bagus ya. Sampai berjumpa lagi di kemudian hari yang ada lagi acara ini. Semoga kita berjumpa lagi. Subscribe, likes, Komen. share itu bagikan kepada handai taulan yang lain. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di Mari Kemari. Mari kita Ngobrol yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ya Allah, untukmulah aku berpuasa, atas rizkimulah aku berbuka. Telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan. Insya Allah.